Ya Aba, ya Bapa, ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas cinta kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Manusia debu tanah, buta tuli dan telanjang berdosa hina ini Bapa. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Seraya memohon ampunilah kami atas setiap dosa kami. Dosa pikiran, dosa hati, mata, perbuatan, bibir mulut kami, tangan, telinga, kaki, mata. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa. Dan layakkanlah kami anak-anak-Mu pada saat ini Bapa, untuk mendengar sabda kebenaran firman. Urapilah kami Bapa, hamba manusia berdosa ini. Layakkanlah hamba untuk membawa sabda kebenaran firman. Bapa, bakarlah kami dengan api sorgawi. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, membimbing kami. Dan biarlah memampukan kami Bapa, roh yang menyala-nyala. Urapilah setiap kami untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu pada saat ini kami satu hati Bapak, kami tolak segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menghalangi firman-Mu disampaikan pada saat ini, mengganggu fokus kami daripada firman-Mu. Kami hancurkan, kami ikatkan, kami patahkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus tutup bungkus kami, darah Yesus lingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah kepada kami, Pak. Sebab selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengar apa kata firman. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-7. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai berakhir kepada ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, membuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Haleluya, haleluya. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat kepada ketiga pribadi Roh Bapa Yahweh yang memakai wadah Pak Iman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi King of the King Jesus Christ, Pak Ditya Nugrahanto, dan mempelainya yang terelok tercantik di hadapan Bapa, Roh Kudus kebenaran, mempelainya Ibu Fei Hamdani. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21, di mana Bapa memperingatkan kita sekalian anak-anaknya, di mana
Di zaman dahulu, bangsa Israel nenek moyang kita dipimpin dan dituntun olehnya sehingga keluar daripada tanah yang ditindas. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka ditindas kerja paksa oleh Firaun. Tetapi bangsa Israel nenek moyang kita ini, di antaranya begitu degil hati mereka, begitu kepala batu, dan begitu egoisnya, fasiknya karakter kehidupan, sehingga turun-temurun di bawah sampai kepada generasi pada saat ini, di mana kita yang ada di zaman Omega ini. Kita boleh lihat saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mengajarkan untuk soal persembahan apapun. Tetapi yang saat ini, lalu hamba-hamba daripada si jahat itu mengajarkan hal-hal tentang persembahan-persembahan. Dan sebenarnya bukan diajarkan oleh Tuhan. Sebab yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ku kehendaki ialah melakukan firman-Ku. Kita boleh lihat di ayatnya yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ini janji Tuhan, ini janji. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, heran dan perkasa. Ketika ia berjanji dan ia akan menepatinya. Mengapa bangsa Israel diputar sehingga 40 tahun berada di padang gurun? Karena kedegilan hati bebal mereka yang tidak dengar-dengaran, yang tidak patuh kepada Musa pada saat itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi, begitupun dari generasi ke generasi kita boleh belajar di mana Yeremia menyampaikan kepada umatnya yang degil. Dan pada saat ini, di mana nabi-nabinya telah diutus ke muka bumi ini, di zaman Omega ini, untuk menegur umatnya yang hidup dalam kefasikan. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak mengakui keberadaannya. Mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka memungkiri ada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mereka hidup dalam kefasikan. Pergaulan mereka dalam dosa-dosa mereka. Yang mereka lakukan adalah peraturan-peraturan yang ingin menyenangkan manusia. Semuanya tentang norma-norma agar dipuja dan dipuji. Baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat. Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sebenarnya tidak diperkenankan dan tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara-saudari yang sangat dikasihi dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 dan seterusnya, di mana pada saat ini pun akan berlaku. Di mana pada saat itu Tuhan berkata, jika engkau hidup menuruti firman-Ku dan melakukannya, merenungkannya, engkau hidup menurut titah-titah-Ku, maka engkau akan diberkati. Akulah Allahmu yang akan menuntun engkau keluar daripada tanah ini, sehingga engkau akan masuk di dalam gunung kudusku, di tanah perjanjianku, tanah Abraham, tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di sanalah aku akan membawamu. Begitu degilnya hati, sehingga nenek moyang kita mati di padang gurun, dan hanya generasi yang lahir dan Yosua yang boleh masuk. Begitu pula di zaman ke zaman ketika bangsa Israel dibuang dalam pembuangan karena kedegilan hati mereka. Mereka yang sangat berkepala batu, kaum pemberontak. Entah dengan kata-kata apa harus aku katakan kiasan-kiasan ini kepada umat yang bebal hati pada saat ini. Entah dengan kata apakah yang harus aku katakan. Dari zaman ke zaman akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub tetap sama. Dahulu sampai saat ini di zaman Omega ini. Tetapi manusia ini degil hati, tidak mau mendengarkan apa yang telah aku lakukan. Aku utus nabi-nabiku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Seperti pada zaman ini, sebelum murkaku tercurah atas umat manusia, di mana aku telah memperingatkan manusia pada zaman ini untuk bertobat dan
berbaliklah. Jika engkau tidak ingin hukum, kutuk yang akan menimpa engkau. Bukankah hanya dua? Ketika engkau hidup menuruti perintah-perintahku, firmanku, engkau hidupi, maka aku akan memberkati engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau, menuntun engkau dalam seluruh perjalanan kehidupan. Tetapi jika engkau hidup bebal hati angku seperti nenek moyangmu, degil hatimu, maka engkau akan mendapat murka. Murka yang sudah tidak tertahankan pada saat ini. Murka Bapa Surgawi yang sangat menyala-nyala pada saat ini. Umatnya harus bertobat. Bertobat. Merendahkan hati benar-benar datang. Bertobat. Mencari hadiratnya selagi ia masih ada. Kita boleh lihat saudara-saudara. Mengapa Yeremia dengan keras menentang dan mengatakan hal ini karena umat yang bebal hati. Angkuh, fasik, hidup dalam kefasikan mereka, hidup dalam pergaulan dengan dosa. Mereka melekat sungguh dengan dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengakui perbuatan-perbuatan dosa mereka. Mereka anggap itu baik dan itu biasa-biasa saja. Sehingga mengundang murka Bapa pada saat ini. Bukankah firman Tuhan itu? Jangan engkau mencopot-copot dari ayat ke ayat, tetapi berkaitan dari zaman dahulu sampai saat ini. Firman ya dan amin. Jika pada saat ini anak-anaknya yang bebal hati, angkuh, mereka akan berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel nenek moyangnya. Mereka katakan, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan mereka menanti-nantikan pengangkatan itu. Tetapi yang mereka dapatkan, mereka akan terputar-putar dan mereka akan masuk di mana masa penganiayaan antikris itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah di zaman ini Tuhan Yesus Kristus telah mengutus ketiga pribadi, ia sendiri yang berbicara itu, Roh Alfa dan Omega itu sendiri yang berbicara, tetapi manusia degil hati. Mereka melihat tetapi buta. Ada baiknya jika biji matamu itu dicungkil daripada seluruh mata dan seluruh tubuhmu binasa dalam murka Tuhan, bahkan dibuang ke dalam api kekekalan. Kita, anak-anak Tuhan, kita semua hidup seperti tete nenek moyang kita. Hanya karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan kita diangkat, kita dibawa oleh gembala itu. Siapakah gembala itu? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ialah Roh Alfa dan Omega yang telah ada di tengah-tengah dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto. Tetapi manusia dunia menolaknya dan ingin bahkan menyalibkannya kembali seperti 2000 tahun yang lalu. Bukankah Tuhan Yesus datang bukan untuk menebus kita pada saat ini lagi, tetapi melaksanakan murkanya. Demikianlah, jika umatnya pada saat ini hidup bebal, masih saja angkuh jasmani dan rohani, hanya mau akunya saja, sombong, minta ampun sombongnya manusia ini. Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan, saya ini manusia yang paling sombong, yang paling angkuh, yang paling munafik. Tetapi ia mau untuk merubah kelakuan karakter kita pada saat ini, saudara. Mari saudara, yang hanya bisa merubah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu sendiri yang bisa merubah karakter kehidupan kita. Marilah kita terus menanti dengan pengharapan. Marilah, janganlah hilang pengharapan. Ketika dalam persoalan kehidupan ketika pada saat Musa datang pada bangsa Israel pada saat itu, ia mengatakan semua yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak percaya karena setiap penindasan yang mereka alami. Hendaklah anak-anaknya pada zaman ini dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani, janganlah membuat kita kecut dan tawar hati, sehingga kita menjadi kaum pemberontak. Tetapi dalam setiap proses yang kita jalani, biarlah kita tetap berpengharapan. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu berjanji dan ia menepatinya. Ia tetap Allah yang sama, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Seperti dipuja-puji oleh bangsa Israel, Baal-Baal. Mereka menyembah berhala-berhala yang membuat Tuhan murka pada saat ini. Dan begitu pula mereka turunkan kepada generasi ini. Mereka membuat patung-patung dalam rupa Tuhan Yesus. Berhala-berhala apapun yang membuat Tuhan jijik. Hidup dalam kefasikan, kedegilan hati.
yang membuat mereka nyaman dengan dosa, sehingga mereka jatuh dalam berbagai pencobaan hidup mereka. Mereka diserahkan oleh hawa nafsu, keinginan daging mereka, sehingga mereka hidup dalam LGBT, pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak tahu bahwa Tuhannya telah datang di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar sukacita? Dan pada saat ini, ia datang untuk menyelamatkan kita sekalian anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, bebaskanlah dirimu. Datanglah, carilah Tuhan Yesus, sebab ialah satu-satunya yang dapat menolongmu. Menolong kita sekalian. Semangatlah saudara-saudara dalam setiap persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Apapun jalan yang kita hadapi di padang gurun pada saat ini, janganlah hendaknya membuat kita lalu hilang semangat, hilang pengharapan, sehingga kita menjadi kaum-kaum pemberontak. Tetapi bersabarlah dalam segala hal, sebab Tuhan telah berjanji, Ia sendiri yang akan menuntun anak-anaknya ke gunung kudusnya, tempat di mana Ia janjikan kepada Israel, tete nenek moyang kita, Yakub, di mana anak-anaknya akan datang ke sana. Karena itu, Ia ingin untuk menguduskan anak-anaknya dalam sikap, karakter, kehidupan, hatinya yang degil itu, yang melekat dari tete nenek moyangnya, supaya benar-benar dihilangkan dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Supaya itu tidak melekat dalam hati-hati kita. Jikalau ada ruang-ruang yang masih kita simpan untuk hal-hal yang tidak penting, iri hati, kepentingan diri, hal-hal dunia ini, biarlah kita undang Tuhan Yesus Kristus untuk membasuhnya dengan darahnya. Undanglah Dia sebagai juru selamat pribadi kita satu-satunya. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya orang berdosa, manusia buta tuli dan telanjang yang sangat hina di hadapan Bapa. Mari saudara-saudara, janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang karena hebatnya, yang karena setiap proses yang dihadapi, ketika Firaun mencoba untuk menghalangi mereka untuk pergi menyembah Tuhan, ia boleh membuat mereka menambah batu bata itu, tetapi mereka harus mencari jerami-jerami itu. Tetapi keadaan yang sama pada saat ini anak-anaknya boleh bersuka cita dan tetaplah bersabar senantiasa. Tetaplah jaga kekudusan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita anak-anaknya pada zaman ini, di mana semua umat manusia, semua agama sangat dikasihi olehnya, untuk bertobat dan berbaliklah, sebab engkau binasa dalam murka-murka yang akan berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sebab murka Bapa sangat menyala-nyala api yang akan engkau dapat. Kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki karakter Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengetahui apapun tentang seseorang, hendaklah kita diam. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, diludahi, ia dihina, apa yang ia katakan? Bukankah ia hanya diam? Sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jika engkau tidak mengerti kebenaran dan tidak mengetahuinya, hendaklah engkau berdiam diri. Engkau datang dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Jangan engkau menggunakan lidah dan bibir mulutmu untuk menghina pekerjaannya di akhir zaman ini, saudara. Sebab api yang akan engkau dapat. Bukankah kutuk? Dan pada zaman ini murka Tuhan yang jalan. Entah api, entah badai, entah air, itu yang akan menimpa umat manusia. Karena itu berjaga-jagalah saudara. Tetaplah berjaga-jaga dalam roda kebenaran. Bapak mengingatkan kita sekalian, supaya kita tidak memiliki karakter seperti nenek moyang kita. Sehingga yang kita harapkan untuk masuk ke dalam kerajaan damai-Nya, jalan yang begitu sempit dan licin ini Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu pada saat ini, untuk kita lolos dalam setiap pengujian iman yang kita diproses oleh. Jangan degil hati seperti bangsa Israel, tete nenek moyangmu. Mereka tahu berbuat kejahatan, tetapi mereka tidak tahu berbuat baik. Begitu pula zaman ini.
Mereka tahu berbuat jahat, tetapi mereka tidak tahu berbuat baik. Betapa sulitnya. Entah dengan kata-kata apa akan aku kiaskan, aku katakan lagi kepada manusia yang bebal hati di zaman ini. Begitu bebal, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Bayangkan, kita boleh lihat di ayatnya yang ke-26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengguknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Dan digambarkan di dalam kitab Wahyu bahwa orang yang jahat akan lebih jahat. Kita boleh lihat di zaman ini. Hamba-hamba Tuhan, saksi-saksi, malaikat-malaikat Tuhan telah diutus untuk bersaksi. Namun mereka masih tegar hati dan tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara, inilah zaman penghakiman itu. Dan penghakiman itu dimulai daripada rumah Tuhan sendiri. Anak-anaknya sendiri yang akan dihakimi terlebih dahulu. Dan betapa dahsyat dan hebatnya hari Tuhan itu. Hari Tuhan bukan hal yang baik, saudara. Hari Tuhan itu malapetaka. Pahlawan pun akan menangis. Pahlawan pun akan menangis. Apa yang kalian sibukkan dengan mencari dunia ini? Apa yang kalian risaukan dengan makan minummu? Apa yang kalian risaukan dengan bekerja dari pagi sampai malam? Sehingga waktu yang kalian lakukan adalah menghabiskan waktu-waktu untuk iblis itu. Sehingga pengajaran-pengajaran yang tanpa kalian sadari ialah mengabdi kepada Mamon dan juga Tuhan. Bukan lagi mengabdi dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budimu kepada Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya kepada Dialah satu-satunya yang harus engkau sujud dan sembah. Dan engkau harus melakukan tita-titanya, melakukan firman-Nya. Bukan saja engkau menjadi berkata-kata seperti hambanya ini, tetapi engkau mau melakukan firman-Nya. Menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Engkau tidak enak, saudara, ketika ada di padang gurun. Begitu pula kita lihat nenek moyang kita. Sehingga mereka menjadi murtad. Mereka membuat patung tuangan itu. Padahal Tuhan telah melakukan banyak mujizat. Begitu pula umat pada zaman Omega ini. Hati mereka yang bebal itu. Mereka terus mengeraskan hati. Sehingga seperti Firaun. Sehingga bukankah dengan paksa mereka akan bertobat. Karena manusia ini degil hati. Mereka mau melihat dulu baru percaya. Maka mereka akan kehilangan keluarga mereka. Mereka ada di antara pilihan mati atau hidup. Baru mereka akan berbalik dan bertobat. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan paksa. Maka Firaun akan memberikan mereka pergi. Begitu pula umat ini pada zaman ini. Mereka harus ditoki. Mereka harus dihajar dengan paksa. Yaitu murka. Tidak tertahankan pada saat ini murka Bapa. Sangat menyala-nyala pada umat manusia saat ini. Karena itu saudara, bertobatlah. Apapun agamamu pada saat ini, engkau menyaksikan ibadah pasukan elit Bapa Surgawi. Pada saat ini, kami semua orang berdosa. Kami adalah hamba. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mencintai semua manusia, semua agama, semua bangsa, semua bahasa, semua suku di muka bumi ini. Ia tidak pandang apa bahasa, apa agamamu. Janganlah engkau mencari membeda-bedakan. Marilah, carilah Tuhan, hiduplah. Bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Ialah satu-satunya jalan yang lurus itu. Ia adalah pintu itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang tetap sama. Yang telah datang kedua kali dalam wadah seorang pemuda. Mengapa? Orang Indonesia, karena Indonesia adalah Israel sesungguhnya. Karena itu rendahkanlah hatimu, saudara, bertobatlah sebelum engkau rib. Ketika engkau tidur, engkau tidak tahu bahwa murka Tuhan menyala-nyala tercurah atasmu, atas keluargamu, atas desamu, atas kotamu, atas negaramu. Karena itu, anggaplah sampai saat ini engkau masih diam, masih baik-baik saja, engkau masih aman-aman saja. Itu adalah berkat anugerah Tuhan, kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk kita bertobat. Bukan lagi kesabaran itu kita pergunakan sebagai
untuk kita semakin berkepala batu sehingga kita menjadi penghujat. Saudara, inilah kesempatan ketika kematian telah melandamu, maka tidak ada lagi kesempatan. Engkau tidak tahu 5 menit ke depan apa yang akan terjadi dengan dirimu. Hanya yang tahu adalah Tuhan. Karena itu Tuhan tidak mau engkau binasa dalam kefasikanmu, dalam kedegilan hatimu. Tetapi engkau bertobat. Ia mau engkau datang sungguh-sungguh bertobat dan berbalik agar engkau tidak binasa bersama dengan Lucifer di dalam api kekekalan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua anak-anaknya untuk tetap berpengharapan, untuk tetap menyala-nyala di detik-detik terakhir dalam pengujian iman yang begitu dahsyat, proses yang begitu licin jalannya ini. Kita percaya bahwa Tuhan saja yang bisa menolong kita, saudara. Kita tidak bisa. Kita adalah orang berdosa, manusia lemah terbatas. Hanya Bapa Surgawi yang bisa menolong kita. Bukankah Bapa sendiri yang membawa kita kepada anak? Melalui karena hatinya Bapa yang memilih anaknya itu. Bukan karena hebat dan dahsyat kita. Bukan. Kita adalah manusia berdosa. Hanya karena Bapa saja. Biarlah semua hanya hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan namanya di muka bumi ini. Marilah saudara-saudara, inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Biarlah yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Setiap tanah yang berlubang ditimbun, dan setiap tanah yang bergelombang diratakan. Berilah hatimu kepada Tuhan Allahmu. Ia mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin.